Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kalian kabarnya? Baik. Baik Pak. Untuk sekolahnya tadi gimana? Lancar Lancar, Pak. Pak. Oke, sebelum kita mulai bimbingannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Apakah ada yang ingin memimpin? Ya Pak. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Untuk kalian kesini udah tahu tujuannya untuk apa? Bimbingan Pak. Udah tahu bimbingan untuk apa? Diskusi, sharing, Berbagi pengalaman. dapat pendapat. Ilmu baru. Oke. Di dalam bimbingan kelompok itu juga ada asas-asasnya. Nah, kalian udah tahu asas-asasnya apa aja? Tahu, Pak. Apa aja coba sebutin dari sini. Asas kerahasiaan, jadi kita nggak boleh menyebarluaskan apa yang kita omongin di dalam kelompok ini. Oke, selanjutnya. Asas kekinian, yaitu kita di sini bahas yang lagi sekarang itu tren yang bebas. Oke, selanjutnya. Asas keterbukaan, Pak. Jadi kita tidak ada saling terbuka dan tidak ada paksaan gitu, Pak. Oke, selanjutnya. Asas kesukarelaan, Pak. Jadi kesukarelaan tuh dimana kita datang ke bimbingan kelompok kali ini itu secara sukarela dan pelaksanaan. Selanjutnya. Asas normatif, Pak. Jadi itu kayak kita saling menghargai satu sama lain. Oke, coba simpulkan semuanya. Jadi tadi ada asas kerahasiaan Pak. Iya. Harus menjaga rahasia. Terus asas keterbukaan. Iya. Jadi harus terbuka dengan satu dengan yang lain. Terus kesukarelaan, tidak ada paksaan untuk datang ke sini. Oke. Kemudian asas normatif, artinya kalau yang lain lagi ngomong kita harus mendengarkan gitu. Sama satu lagi asas kekinian. Jadi yang kita jelaskan itu yang saat terjadi sekarang. Gitu. Oke. Apresiasi. Lalu untuk tugas-tugasnya kalian udah tahu di sini sebagai apa? Anggota kelompok. Anggota kelompok itu ngapain? Terus aktif, Pak. menyampaikan pendapat, Pak. Oke, iya betul. Kalian itu di sini sebagai anggota kelompok yang dimana kalian harus saling berbagi apa yang kalian rasakan sesuai dengan materi yang kita bahas kali ini. Dan saya di sini sebagai ketua kelompok itu memimpin dan memfasilitatorkan kalian ini. Ya. Untuk bimbingan kali ini sebelum kita mulai kita perkenalan dulu awalnya ya. Dari sini coba kamu sebutin nama, kelas kamu dan hobi. Perkenalkan, nama saya Dian Wisnu, Wisnu. Ya. Saya dari kelas 11. Oke. Udah. Hobinya Hobi saya main bola Pak. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Syahra Masya, siswa Malaysia, kelas 11. Hobi saya main voli, Pak. Selanjutnya. Oke, perkenalkan semua, nama Tolera Najara di bimbingan pertama. Aku dari kelas 11. Hobi aku tidur, Pak. Tidur. Berbahan. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sabila Pradama, biasa dipanggil Sasa, dari kelas 11. Hobi saya mendengarkan musik. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Kayla Lastiana, saya dari kelas 11. Hobi saya itu masak. Wih, Wah, keren. Ya. Perkenalkan semuanya, nama saya Indra Gusnalkan, bisa dipanggil Indra Jendela. Saya dari kelas 11 sama, terus hobi saya itu nonton film. Wih, film apa tuh kalau betul?
ada tekukan untuk perkenalan juga biar saling kenal. Jadi tepukannya gini, kan nanti kalian tepuk barengan, habis itu tunjuk yang sini, dan itu bergilir sampai muter selama 2 kali. Yang pertama itu, yang ini, jadi yang kalau yang pertama kalian nyebutin nama masing-masing terlebih dahulu sesuai ditunjuknya. Misalkan siapa? Nah itu. Jadi satu orang. Oke. Jadi kalau misalkan yang kedua, nanti kalian nyebutinnya bareng-bareng. Contoh ya. Udah paham semua? Oke. Ya udah, ayo kita mulai dari ya 1, 2, 3 ya. Hitung aja. 1. Dari mana Pak? Dari Bapak. Ya udah dari Bapak deh ya. Nanti kesini ya, bentar ya. Ya. 1, 2, 3. Panji. Angel. Sasa. Marsha. Wisnu. Panji. Angel. Kayla. Sasa. Paula. Marsha. Wisnu. Oke. Sebelum kita masuk ke tahap peralihan, nah saya mau bikin kesepakatan dulu nih sebelum mulai. Jadi kalau misalkan kalian mau ke toilet atau mau izin keluar dari toilet, itu nanti kalian angkat tangan ya. Angkat tangan aja nggak apa-apa. Jadi tahan-tahan. Iya Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap peralihan di mana kita akan seru-seruan nih. Kita main ice breaking. Jadi ice breakingnya itu kita kayak sambung kalimat, bukan kata ya, kalimat. Jadi misalkan Bapak nyebut jadi siapa nama kamu? Wisnu Pak. Nah, Bapak nyebut nama apa kayak Wisnu bermain gitu. Nah sebelahnya lanjutin Wisnu bermain Kelereng. 2 kata. Wisnu main kelereng. Wisnu bermain kelereng. Warna bisa. Warna. Oh. Iya. Jadi 1 orang 2 kata. Berarti 3 kata Pak. 2 kata. Jadi satu orang itu menambahkan 2 kata. Misalkan Bapak kan misalnya tadi ngomong Wisnu bermain. Nah, Wisnu melanjutkan. Wisnu bermain gobak sodor. Nah, Wisnu bermain bersama dengan udah. Wisnu bermain gerobak sodor bersama dengan teman-temannya. iya. Terus. Teman. Wisnu bermain gerobak sodor bersama teman-temannya dengan teman-temannya di lapangan. Wisnu bermain gerobak sodor bersama dengan teman-temannya di lapangan saat hujan. Wisnu bermain gerobak sodor bersama dengan teman-temannya di lapangan saat hujan lalu pulang. Iya. Itu baru contoh. Oke. Mau dimulai dari Wisnu atau saya? Oke. Oke. Udah, coba dari Wisnu. Kuku kakek. Kuku kakek patah-patah. Kuku kakek patah-patah di teras. Kuku kakek patah-patah di teras rumah nenek. Kuku kakek patah-patah di teras rumah nenek yang mogah. Yang udah. Kuku kakek patah-patah Di rumah nenek. Bener gak ya? Iya benar.
lagi? Iya. Ya udah sekali lagi ya dari Jel. Pasti nggak jadi sama sekali. Apa ya? Nggak jadi yang gampang nih. Saya sahur. Dan kamu Kristen. Gak boleh gitu Kaila. Lagi Jel. Hari ini Udah. Iya, dua. Iya. Benar. Dua kata. Ayo Kaila lanjut. hari ini kita ngapain? Hari ini kita ngapain yang enak ya? Banyak kan? Hari ini kita ngapain iya. ya enaknya gitu. Hah? Hari ini kita ngapain ya? Tiga juga dong. Kan ya enaknya doang. Yaudah itu. Hari ini kita main. Salah. Hari ini kita Ngapain? ngapain ya? Enaknya. Enaknya Satu. gimana kalau Hari ini kita ngapain ya enaknya gimana kalau kita makan? Hari ini kita ngapain ya enaknya? Gimana kalau kita makan sambil joget? Oke, udah pada semangat semuanya? Semangat. Jadi setelah best tracking tadi, apa yang kalian dapat? Itu Pak melatih fokus Pak. Fokus. Berarti berkomunikasi. Iya. Ada komunikasi. Mati ingatan. ya banyak pengingatan juga Pak. Oke, berbicara tadi soal komunikasi, jadi hari ini kita akan membahas mengenai ketakutan dalam berkomunikasi. Yeay. Di sini udah ada yang tahu tentang komunikasi itu apa? Coba dari iya. Komunikasi itu menyampaikan informasi Pak antara komunikan dan komunikator. Oke. Itu tuh kayak proses kita berbicara dengan individu satu dengan individu lain. Apa sih Pak? Jadi kayak proses komunikasi antara proses dia berbicara antara individu yang satu dengan individu yang lain, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Komunikasi itu ya sama kayak teman-teman yang bilang kayak sebuah penyampaian satu dan lain. Iya, selanjutnya. Sama proses berbicara dari satu dengan Hmm. apa ya kayak ini Pak hubungan timbal balik gitu Pak. Jadi kalau kita misalkan kasih hubungan dia kasih apa namanya ngasih reaksi juga, jadi ada hubungan timbal balik itu kan. Oke, jadi kayak hubungan antara individu gitu ya, menurut kalian ya? Iya Pak. Oke. Jadi sebelum masuk lebih dalam ke dalam materinya, Bapak ada satu video mengenai komunikasi juga. Tolong disimak ya.
Oke. Setelah nonton video tersebut, coba simpulkan dong. Mau dong Pak? Oke. Hah? Ya, silakan. Ya, jadi di video itu sebenarnya kayak karena nggak ada komunikasi antara dua kayak gitu, nenek itu sama pemuda itu, jadi berarti kesalahpahaman. Ternyata sebenarnya ular itu tuh punya pemuda itu, bukan punya neneknya. Pas dilihat ternyata neneknya yang salah juga, dan pemuda itu juga sebenarnya salah juga, nggak mengkomunikasikan kalau bahwa itu makanan dia, dan neneknya itu beranggapan bahwa itu makanan dia. Jadi ya itu tadi mengakibatkan kesalahpahaman. Kalau dari sudut pandang Bella gimana? Sama Pak, si kedua orang itu nggak ada komunikasi, nggak dikira kalau itu kue gua gitu. Kalau dari Angel? Sama Pak, intinya ada miskom, jadi sama kayak salah paham. Kalau dari Wisnu? Iya, ada miskomunikasi antara nenek itu sama orang yang muda itu. Mas? Sama Pak, jadi itu di video itu tuh kayak komunikasi antara cowok itu sama neneknya nggak bagus gitu. Jadinya dia salah paham, terus neneknya juga jadi kayak misal terus ternyata kue yang dia makan itu bukan punyanya dia gitu. Kalau dari itu kayak ulah, maaf. Ya sama Pak, tapi pesan yang bisa diambil dari video tadi ya, kita komunikasi itu perlu banget gitu, baik dalam masyarakatnya tadi gitu. Cuman dari pemuda sama nenek-nenek yang berprasangka bahwasanya si kuenya itu punyanya si nenek-nenek itu gitu. Oke. Jadi intinya karena kurangnya komunikasi, jadi adanya kesalahpahaman ya. Iya. Dari kalian sendiri nih, apakah ada suatu pengalaman yang karena komunikasi yang mirip dengan video ini? Coba dari Wisnu. Kalau saya mungkin kayak hal itu sih Pak, karena penyampaiannya kurang jelas, jadi kayak penangkapannya berbeda gitu. Kayak misalkan ngobrol sama teman, minta tolong ini, ternyata dia salah nangkep gitu. Jadi yang dilakuin malah ini gitu. Oke. Kalau dari Mas mengenai apa yang diceritakan Mang Wisnu, gimana tanggapan? Mungkin bisa dikomunikasikan lagi dengan jelas, jadi kayak kalau ngajelasin ketemu itu mungkin kayak pelan-pelan gitu, nadanya juga harus sesuai itu, jangan nada yang terlalu tinggi sampai gimana. Jadi kayak jangan lupa bilang ada kata tolongnya juga kalau mau minta atau masalah sama kita, biar jadinya nggak miskomunikasi gitu Pak. Oke. Kalau dari Masa sendiri adalah pengalaman yang bisa di-sharing?
mungkin teman saya nyampein kayak gini lembut tiba terus karena saya juga lagi posisi lagi emosi atau kesel jadi dibaca itu dengan nada yang lebih nyolot gitu malah. Oke. Kalau dari Kaula gimana tanggapan mengenai cerita yang diceritakan oleh Mas? Jadi manusia itu kan gak bisa ya kalau misalkan komunikasinya lewat online, lebih masuk itu lewat offline gitu ya. Kalau menurut aku sih ya emang aku setuju sih. Jadi aku juga lebih mending kayak komunikasi itu langsung aja gitu biar jelas, nggak yang lewat WhatsApp. Jadi kayak apa ya, misalnya petikan sama nada bicara tuh kan kadang ini ya jadi beda gitu. Misalkan kita jawab oh hanya satu doang itu tuh kayak kita ngerasanya cuek banget gitu kan, padahal kita jawabnya dengan oh gitu kayak ya nggak cuek kayak gitu sih Pak. Oke, dari Kaula sendiri ada pengalaman yang bisa di-sharing nih? Oh ada Pak, jadi pas saya lagi naik ojek online, jadi kan saya pakai helm, Iya. terus angin juga kan, bapaknya tuh tanya ke saya kayak Neng kuliah semester berapa? Nah saya tuh dengarnya cuma kayak Neng lewat sini ya gitu, jadi kayak nggak kedengar, saya cuma jawab iya. Terus kata abang ojolnya kok iya Neng gitu kan, jadi kayak apa ya, susah pas komunikasi di motor kayak gitu. Oke. Kalau dari Sasa gimana tanggapan mengenai cerita yang diceritakan sama Kaula tadi? Sebenarnya sama sih Pak, pengalaman saya juga kayak kalau itu agak gimana ya Pak, kan namanya lagi perjalanan gitu ya, posisinya kita juga depan belakang, jadi memang agak sulit untuk mendengar yang di depan gitu. Mungkin kedepannya ya gimana ya, bisa mendengarkan dengan baik gitu. Misalkan kita, tapi itu nggak bisa diatur juga sih Pak, kan kita juga lagi pemandangan, tiba-tiba tadi bapak ojek yang ngajakin ngomong gitu, itu juga sebenarnya apa ya, mungkin bisa ya tanya lagi kayak maaf Pak kenapa gitu. Kalau dari Sasa sendiri ada pengalaman yang bisa di-sharing nggak? Tentang kayak Komunikasi. yang miskomunikasi gitu. Iya. Itu sih ada Pak, pengalaman saya saya dikatain saya bawa penyakit, ternyata Pak dia tuh ngerti sama sih cara kayak masuk itu Pak, di chat itu emang kurang jelas kan penyampaiannya. Nah maksud orang yang ngatain saya itu ternyata dia itu bilangnya dia tuh gak mau punya penyakit dan jadi teman. Nah kan maksud saya Pak, waktu itu posisinya saya sama dia berteman gitu Pak. Jadi saya disangkanya bawa penyakit dia, tapi ternyata dia tuh lagi sakit dan gak mau sakit itu jadi temannya dia gitu kan Bapak. Iya Pak. Nah tapi dia ngejelasinnya tuh kayak saya nggak mau punya penyakit dan jadi ada penyakit jadi teman gitu kan. Saya langsung nangkapnya kayak apa saya yang bawa penyakit ke dia gitu, ternyata dia nyampaiinnya kurang jelas. Terus makanya saya langsung beranggapan bahwa dia kayaknya dia yang salah ya gitu. Pas dikonfirmasi lagi, oh ternyata yang salah dan dia juga salah penyampaiannya. Jadi temanmu itu nggak mau penyakit itu jadi teman, tapi kamu dengarnya kamu yang jadi sumber penyakitnya gitu. Iya, karena dia juga penjelasannya apa ya, nggak dimengerti sama tanda bacanya aja apa nggak jelas gitu, makanya salah nangkep. Oke. Kalau dari Kaila sendiri gimana tanggapannya mengenai cerita? Harusnya sih teman saya itu ini apa namanya kasih tanda baca sih. Itu ngomong apa di WhatsApp? Di WhatsApp di chat itu. Harusnya kayak tanda baca gitu. Kenapa kalau misalnya gue mau bawa penyakit? Iya, jadi dia lagi sakit terus dia ngasih tahu kalau misalkan pengen punya penyakit dan jadi temen gitu. Maksud tuh kasih sedikit gitu loh, biar penyampaian tuh kayak kita ngomongnya lembut gitu loh. Nggak ada salah-salah. Dari Kaila sendiri ada pengalaman yang mirip atau tentang miskomunikasi? Ada.
namanya kalau main tuh izin ke orang tua saya dulu ya, ke bapak saya. Nah bapak saya itu cuma bilang, saya ngomongin, Pak aku mau main lah gitu. Pakai ya-nya itu ya-nya A-nya tuh panjang gitu, tapi bapak saya ngomongnya ya itu cuma satu gitu A-nya, terus cuma pakai titik gitu. Ya terus kasih titik. Terus saya kira tuh bapak saya marah gitu, saya gak jadi main gitu. Kalau dari Angel gimana tanggapannya? Jadi itu mungkin ini juga sih Pak, bisa paham. Maksudnya mungkin Robert biasa aja ngomong itu, tapi terkadang jadi nah pentingnya kalau dia tuh kalau bapaknya tuh marah gitu. Kalau pensi, kalau saran dari saya paling ngasih langsung biar lebih jelas gitu. Maksudnya tahu antara nada dibolehin sama nada enggak boleh. Tapi kalau ngomong iya sih harusnya boleh. Paling gitu. Oke, kalau Angel ada pengalaman bisa di-sharing? Ada kalau ke teman-teman SMA saya dulu. Ulang. Oh iya ya, Banyak kalau banget biasanya ya, enggak. Ya lanjut Jel. Oh lanjut aja ya. Aman. Ada Pak sama teman saya, jadi sama di WA juga. Jadi waktu itu saya terlambat ngasih tahu dia tentang adalah rahasia saya gitu kan. Nah terus pas saya ngomong sama dia, terus dia kayak, kok baru ngasih tahu sekarang gitu kan. Saya bilang, ya nanti kalau misalkan dikasih tahu pasti kamu mau ngebolehin. Saya bilang terus ngomong gitu kan. Nah terus itu ngasih responnya kayak, saya nggak begitu ingat apa, tapi kayak respon yang kecewa gitu loh, Pak, kecewa sama mama. Kalau nggak salah sih dia bilang apa ya, kayak kata-kata yang mau nyakitin saya gitu loh. Nah tapi kan karena itu di WA, saya tuh dia sampai kayak, ih parah banget tuh dia ngomong gini sih, maksudnya cuma gara-gara saya nggak masuk doang kok sampai tanggapannya kayak gini gitu kan. Terus dari situ tuh saya langsung jadi sedih gitu Pak, jadi kecewa. Terus saya langsung mudahin pesannya karena kayak ya saya sakit hati gitu, dan gara-gara itu saya jadi marah sama teman saya selama beberapa hari gitu. Nah setelah mikir-mikir lagi gitu, setelah refleksi, sebenarnya mungkin teman saya entah waktu itu bercanda atau enggak, atau mungkin dia biasa aja gitu kan. Tapi karena di chat kan udah tahu ya ada ngomongnya gimana sebenarnya, atau mungkin dia bisa datang aja juga nggak mau gitu kan. Nah bisa jadi kayaknya sih mungkin salah paham, soalnya teman saya ini tuh orangnya chill Pak, jadi kayak agak aneh sih kalau menurut saya tiba-tiba langsung marah karena hal yang sebenarnya tuh nggak perlu dipermasalahin banget. Jadi mungkin begitu sih. Oke. Kalau dari bisnis sendiri gimana tanggapannya mengenai cerita yang udah diceritain sama itu kan? Oh, ini sih Pak, lebih ke Angel harus komunikasi secara langsung aja gitu kan, biar lebih tahu. Karena kalau lewat chat kan biar tahu gitu ya, gimana dadanya gitu. Jadi biar lebih tahu, mungkin chat sebelum marah gitu, apalagi kalau tahu orangnya kecil itu bisa ngobrol langsung aja gitu. Oke, semuanya kan udah saling menceritakan nih apa pengalaman tentang mistake dengan apa mengenai miskomunikasi gitu. Nah, menurut kalian ada nggak sih caranya untuk memperbaiki komunikasi agar lebih baik? Ada Pak. Apa coba dari Wisnu? Caranya mungkin bisa dengan berlatih sih Pak. Karena kan kalau kita berlatih jadi lebih siap untuk komunikasi sama teman gitu. Jadi menghindari miskomunikasi dan sebagainya. Oke, kalau dari Mas? Cara menghindari miskomunikasi ya. Iya. Mungkin kalau misalkan ada sesuatu yang menurut kita kayak ini apa sih maksudnya gitu, itu bisa ditanyain lagi gitu Pak, biar lebih jelas, terus jadinya nggak ada miskomunikasi gitu. Kalau dari kamu? Cara mengatasinya ya Pak. Iya. Ya
pengalaman seperti pengalaman teman-teman dan dilatih juga cara kita berkomunikasi gitu biar penyampaiannya nanti penyampaian nanti itu jelas dan nggak ada yang perlu dibingungin lagi. Oke, kalau dari Khairul? Fokus apa yang disampaikan sama seseorang. Udah. Iya. Oke. Kalau dari Khairul? Kalau yang saya ini sifat lebih terbuka aja kayak komunikasi dan langsung tingginya maupun lewat handphone gitu. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu. Kalau mau nyatain pendapat atau pemikiran kita, tapi ya tetap harus pikir 2 kali dulu sih, maksudnya sebelum kita memberi respon. Oke. Kan semuanya udah tadi udah nonton video tentang komunikasi, udah saling cerita juga. Habis itu tadi udah saling berbagi juga gimana cara mengatasinya. Sekarang kita udah sampai di penghujung bimbingan nih, tahapan penutup. Bapak pengen tahu dong kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari bimbingan kali ini. Saya Pak, Oke, dari kita Mas. ini kesimpulan tahapan atau Kesimpulan materi. materinya. Kalau kesimpulan materinya, jadi kita itu harus bisa menjaga komunikasi dengan orang lain. Terus kalau misalkan ada suatu hal yang kurang dimengerti atau kurang kita pahami, terus menurut kita itu juga itu apa ya, kayak rada sakit hati kayak ada kasus-kasus teman gitu kan, itu bisa diperjelas lagi biar nggak ada miskomunikasi. Terus juga dari materi ini saya dapat bahwa kita tuh harus bisa mencari cara untuk gimana ya, pokoknya kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain, Pak. Oke. Kalau dari Kamulan? Kesimpulannya Pak, Iya. kalau yang aku dapat ini komunikasi itu penting dan mungkin komunikasi itu prasangka itu sangat berpengaruh dalam komunikasi. Jadi yang saya lihat di sini kebanyakan juga dari pengalaman teman-teman itu kebanyakan prasangka itu terhadap mungkin dari webnya, komunikasinya kayak gitu. Jadi saya juga lebih aware gitu terhadap kalau emang saya mengira orang itu ngomong kurang jelas, lebih baik saya konfirmasi dulu. Kalau dari Sasa? Ternyata tuh komunikasi itu sangat penting ya Pak buat kehidupan kita sehari-hari, apalagi kan kita makhluk sosial yang selalu selalu berkomunikasi gitu satu sama lain dan tadi kita juga udah tahu cara meningkatkannya dan faktor penyebab kita miskomunikasi itu kayak apa. Makanya dengan adanya komunikasi ini biar kita tuh dapat berhubungan baik dengan individu satu sama lain lewat komunikasi itu tanpa ada miskomunikasi dengan cara kita tadi yang mesti selalu terus berlatih atau kita mencoba hal-hal baru dan mengkonfirmasi mengkonfirmasi kembali agar tidak terjadinya miskomunikasi. Oke. Kalau dari Kaila? Sama kayak semuanya, kalau komunikasi penting di kehidupan sehari-hari. Pak. Ya. Ya dari Jul. Dari saya intinya sih emang kurang lebih sama apa yang disampaikan sama teman-teman yang sebelumnya. Komunikasi memang apa ya, jadi hal yang perlu diterapkan bisa dalam kehidupan kita sehari-hari karena itu juga merupakan salah satu cara untuk kita kan bisa berhubungan dengan orang lain, bisa mengerti apa yang mereka pikirkan dan mereka juga mengerti apa yang kita pikirkan. Yang dari Gusti? Kalau dari saya komunikasi itu harus dibangun dengan baik gitu kan. Banyak persepsi, terus informasi yang diberikan dengan baik supaya nggak terjadi miskomunikasi gitu. Terus selain itu juga harus bisa berkomunikasi dengan baik. Oke.
udah ya karena udah kesimpulan, Bapak pengen dong kalian menyampaikan kesan pesannya dari bimbingan kali ini. Mau dari siapa? Susah ya, Mas. Oh, dari dia. Kesannya ya cukup bermanfaat materi yang disampaikan hari ini, karena ini sangat berkaitan gitu dengan kehidupan keseharian, dan komunikasi itu kan penting gitu ya, maksudnya selalu kita lakukan setiap waktu gitu kan. Terus misalnya mungkin lebih interaktif lagi, jadi supaya kita tuh nggak bersaing banyak games maksudnya ya. Dari Wisnu itu. Oh, ke saya. Kalau dari saya pesan-pesan harapan ya. Iya. Kesannya cukup seru sih, materi menarik gitu, dan sharingnya lebih jalan gitu kan. Terus pesannya semoga diadakan bimbingan kayak gitu lagi gitu ya, dengan game yang lebih menarik gitu. Harapannya semoga apa yang kita pelajari di sini itu bisa diterapkan di kehidupan di kehidupan sehari-hari ya, meskipun tidak terjadi. Oke. Kalau dari Marisa gimana? Ya pokoknya seru bimbingan kelompoknya, terus juga ada hal-hal lucunya juga, terus pokoknya seru pas pesannya ya, nanti sama kayak temen-temen ya, gamenya lebih asik lagi biar nggak ngantuk, saya bosen soalnya. Oke. Kalau dari kamu lah? Ya, dan kalau dari saya pesannya itu seru, terus juga temanya tuh kekinian banget Pak, relate sama kehidupan. Terus kalau untuk pesannya banyakin SDG-nya biar kita nggak ngantuk. Oke. Dari Sasa? Kesannya seru, dan ternyata di bimbingan kelompok ini kita mempelajari tentang komunikasi yang sebegitu pentingnya. Terus kesannya mungkin ada bimbingan kelompok lagi dan diperdalam lagi Pak, topiknya ini itu masih perlu dibahas lagi, lebih seru lagi, karena baru segini tuh kayaknya kurang dalam gitu Pak ini gitu. Mungkin karena waktu juga terbatas ya Pak, jadi kita bisa ngadain bimbingan kelompok lagi dengan membahas topik-topik yang lagi. Harapannya sih kita bisa belajar dari kegiatan ini untuk kehidupan kita, dan kita bisa menerapkan komunikasi yang baik itu seperti apa. Oke. Dari Kaila? Kesannya seru, terus kita juga dapat informasi baru dari materi yang tadi dijelasin. Terus pesannya ada lagi bimbingan kelompok ini, terus sama lagi sih. Oke. Saya dengar rata-rata pengennya ice breaking sama lebih didalami lagi materinya ya. Kira-kira kalau misalkan diadakan lagi, materi apa yang ingin dibahas? Nanti materi ini tapi lebih Mendalam. iya lebih mendalam lagi gitu Pak. Oke. Dan kaitan dengan kepercayaan diri Pak, biasanya orang yang berkomunikasi itu pastinya harus punya rasa percaya diri. Iya kayak misalnya Pak, nanti pembahasannya tuh kayak gini Pak, kayak ntar saya nggak pede ngomong sama orang baru karena saya nggak percaya diri karena takut dijudge gitu. Itu nanti bisa tuh Pak, kan seru Pak. Berarti materi ini tapi lebih dalam dan lebih dikaitkan dengan percaya diri ya. Iya Pak. Ya, kita udah sampai di ujung acara. Aduh, sedih kita akan berpisah. Sebelum kita tutup acaranya, langkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Saya Pak. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita terus kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, makanya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa bersama. Oke, karena udah sampai di bagian penutup, mungkin saya Bapak tutup aja untuk bimbingan kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan cara